Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Semuanya masuk hari ini? Masuk ya? Ya. Kok masuk? Masih ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ya, betul sekali. Metabolisme. Metabolisme dibagi menjadi dua. Apa? Ya, katabolisme dan anabolisme. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi genetik. Sekarang coba kalian perhatikan teman kalian. Kenapa ya setiap orang itu memiliki wajah atau rupa yang berbeda-beda? Ada yang pernah kepikiran tidak sih? Kok setiap orang itu memiliki perbedaan? Bahkan orang kembar sekalipun pasti ada perbedaannya. Betul tidak? Ya. Lalu apa yang menyebabkan perbedaan itu? Terus kenapa mata saya bisa mirip ibu saya, tetapi hidung saya mirip ayah saya? Apa penyebabnya? Ada yang tahu? Nah, berarti ada sesuatu yang diwariskan dari orang tua ke anaknya. Apa yang diwariskan? Harta, tanah, bukan ya? Jadi yang diwariskan itu adalah gen. Ada materi genetik yang diwariskan dari orang tua ke anaknya. Mengapa kita harus belajar materi genetik? Jadi materi genetik itu bisa digunakan bila terjadi kasus pembunuhan. Lalu kita ingin mencari tahu siapa pembunuhnya. Dengan apa? Dengan tes DNA. Atau kita ingin mengetahui anak kandung atau bukan, itu juga bisa menggunakan tes DNA. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian bisa menguraikan struktur dan fungsi dari kromosom, DNA, RNA, dan gen. Selain itu, kalian juga bisa menguraikan hubungan dari kromosom, gen, dan DNA. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Ini ada anak kecil. Jadi di dalam tubuh manusia itu terdapat berjuta-juta sel. Ada sel yang memiliki inti dan ada sel yang tidak memiliki inti. Di dalam sel yang memiliki inti itu terdapat kromosom. Jadi apa itu kromosom? Ada yang pernah mendengar istilah kromosom? Iya, benar sekali. Jadi kromosom adalah benda-benda halus yang berbentuk seperti benang yang tipis yang berada di dalam inti sel. Nah, itu tadi adalah pengertian dari kromosom. Setelah itu kita akan mempelajari struktur dari kromosom.
dari kromosom itu terdiri dari lengan kromosom. Ada lekukan bulat, ini namanya sentromer. Di dalam lengan kromosom itu terdapat benang-benang tipis yang dinamakan dengan kromonema. Ini kalau lebih dijelaskan lagi, berbentuk seperti kumparan. Nah, bagian kromonema yang menebal dinamakan kromomer. Ada lekukan di ujung sini, itu adalah satelit, dinamakan satelit. Tidak semua kromosom itu memiliki satelit. Terus ada bagian yang menyempit di ujung, dinamakan telomer. Apa fungsi telomer? Telomer itu berfungsi agar kromosom yang satu dan kromosom yang lain itu tidak bergabung atau tidak menempel. Selain itu juga berfungsi agar DNA itu tidak terurai. Bentuk kromosom itu dapat dibedakan berdasarkan letak sentromer. Berdasarkan letak sentromer itu terdapat 4 bentuk kromosom. Ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Metasentrik berarti sentromer itu berada di tengah, tepat di tengah. Kalau submetasentrik itu berarti sentromer sedikit bergeser, sehingga letak sentromer itu tidak pas berada di tengah. Sedangkan akrosentrik, sentromer terletak hampir di dekat ujung. Kalau telosentrik berarti sentromer itu berada di ujung kromosom. Nah, tipe kromosom itu dibagi menjadi 2, yaitu gonosom atau kromosom seks dan autosom atau kromosom tubuh. Itu tadi tentang kromosom. Ada yang ingin ditanyakan? Masih belum? Yaudah. Kalau belum, kita akan ke gen. Ada yang tahu gen itu apa? Belum tahu? Gen adalah unit terkecil yang menentukan sifat makhluk hidup berada di dalam kromosom. Sehingga gen itu adalah penentu sifat. Letaknya di mana tadi? Di kromosom. Lebih tepatnya yaitu di dalam lokus-lokus. Gen memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai zarah tersendiri yang ada pada kromosom. Zarah itu apa? Zarah adalah zat terkecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, yaitu menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Yang ketiga, mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai DNA dan RNA. DNA adalah kepanjangan dari
deoksiribonukleik asid. Nah, struktur dari DNA itu berbentuk double helix, yaitu memiliki 2 rantai yang berpilin. Komponen DNA itu tersusun dari fosfat, gula, dan basa. Seperti ini. Kalau di DNA itu gulanya adalah deoksiribosa. Basanya ada basa purin dan pirimidin. Tadi komponen DNA ada fosfat, gula, dan basa. Basanya tadi ada purin dan pirimidin. Purin berarti ada adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin ada sitosin dan timin. Kalau purin, ini purin tadi ada adenin dan guanin, itu terdapat 2 ikatan hidrogen. Sedangkan yang pirimidin itu terdapat 3 ikatan hidrogen. Pasangannya adenin itu adalah timin. Guanin pasangannya adalah sitosin. Ini ATGS. Nah, tadi kan komponen DNA ada fosfat, gula, dan basa. Gulanya deoksiribosa. Ini dinamakan dengan nukleotida. Jadi nukleotida tadi terdiri dari fosfat, gula, dan basa. Strukturnya seperti ini. Kalau RNA itu bentuknya tidak ganda, rantainya tidak ganda, melainkan tunggal. Seperti ini. Gulanya gula ribosa. Kalau di DNA tadi kan deoksiribosa. Sedangkan pada RNA itu ribosa. Untuk basanya yang membedakan DNA dan RNA ini. Untuk basa nitrogen yang di purin sama ada adenin dan guanin. Sedangkan pada di pirimidin timinnya itu tidak ada. Diganti dengan urasil. Itu tadi mengenai DNA dan RNA. Ada yang ingin dipertanyakan? Fungsi, ya. Kalau fungsi DNA itu adalah untuk penurunan sifat dan sintesis protein. Sedangkan pada RNA ini itu berfungsi untuk sintesis protein saja. Tidak ada penurunan sifat. Kalau DNA itu biasanya pada makhluk hidup seperti kita manusia. Sedangkan kalau RNA itu terdapatnya di mana? Di virus, seperti virus corona. Itu adanya RNA.
Ada pertanyaan lagi? Tidak? Kalau tidak, Ibu akan memberikan lembar kegiatan peserta didik. Sebelumnya dibagi kelompok dulu ya. Sudah? Ya, seperti kelompok kemarin aja, nggak apa-apa. Silakan materinya diambil di depan ya. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan satu kelompok saja maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, kelompoknya siapa? Ya, kelompoknya Dika, silakan maju. Kita berikan aplaus untuk kelompoknya Dika. Itu tadi sudah bagus, sudah komplit yang disampaikan kelompoknya Dika. Mungkin kelompok lain ada yang berbeda? Tidak, sama semua. Ya udah. Kalau sama semua, sekarang tolong persiapkan kertas kalian karena Ibu akan melakukan post test. Sudah siap kertasnya? Sudah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengulas sedikit tentang materi yang kita pelajari tadi, yaitu kromosom. Kromosom tadi apa? Ya, kromosom adalah benda-benda halus yang berbentuk seperti benang yang tipis dan berada di dalam inti. Gen tadi letaknya di mana? Ada yang tahu? Iya. Gen terletak di lokus, berarti berada di dalam kromosom. Sebutkan 3 perbedaan DNA dan RNA. Apa? Ya, basanya apa saja kalau di DNA? Adenin, guanin, timin, dan sitosin. Kalau di RNA ada adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Gulanya, gula di DNA gula deoksiribosa. Kalau pada RNA hanya gula ribosa. Rantainya DNA double helix atau rantai ganda. Kalau di RNA rantai tunggal. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk minggu depan tolong dipersiapkan belajar terlebih dahulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.